yaitu penghuni gua. Yang kalau kita lihat dalam Al-Quran, mereka istirahat, mereka berdiam diri di gua bukan 1 hari atau 2 hari, namun Allah menidurkan mereka, para pemuda beriman tersebut, kurang lebihnya 309 tahun. Yang ini merupakan satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mampu menidurkan hambanya tidak hanya 1 atau 2 hari kemudian Allah bangkitkan kembali. Namanu wazidnahum huda. Kami kisahkan kepada mereka tentang kabar mereka, yaitu kabar pemuda Ashabul Kahfi dan kebenaran. Innahum fityatun amanu. Sesungguhnya mereka para pemuda yang berdiam diri, yang Allah tidurkan di sebuah gua, merupakan hamba Allah, pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazidnahum huda, dan Allah tambahkan kepada mereka petunjuknya. Dari kisah pertama ini hadirin, kita dapat ambil pelajaran bahwasanya dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, dalam menguatkan keimanan kita, terkadang ada saja kerikil tajam, hal-hal yang membuat kita goyah. Yang semula keimanan kita kuat, namun dihadapkan dengan satu permasalahan, iman kita justru turun. Namun kita melihat, mengambil pelajaran bagaimana pemuda Ashabul Kahfi, 7 orang melawan begitu banyaknya mayoritas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka harus mengasingkan diri ke dalam sebuah gua. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hadirin, kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi, yaitu kisah 2 orang lelaki. Yang mana laki yang pertama yaitu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala 2 kebun. Sementara di sisi lagi, 1 pemuda tidak Allah anugerahkan kekayaan, dalam kondisi miskin, namun ia diberikan nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 32. Waqrib lahum mathala rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'a. Berikanlah Muhammad kepada mereka perumpamaan, yaitu 2 orang laki-laki yang mana kami berikan salah satunya, yaitu orang yang kufur tadi, dengan 2 kebun anggur. Kami kelilingi kebun tersebut dengan pohon-pohon kurma, dan kami buatkan ladang di antara kedua kebun tersebut. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lelaki yang pertama, Allah anugerahkan kepadanya, tidak tanggung-tanggung Allah berikan kepadanya 2 kebun anggur, kemudian di sisinya terdapat pohon-pohon kurma yang suatu saat mampu ia panen. Namun di sisi lain, saudaranya, sahabatnya merupakan orang yang miskin. Namun kita lihat bagaimana reaksi dari pemuda yang kufur tadi, tidak mau membantu sahabatnya yang miskin, bahkan menghina sahabatnya karena kekurangan harta. Namun hadirin, sahabat tadi yang kufur kepada Allah SWT dengan segala karunia dari Allah SWT membuat ia lupa kepada Allah SWT, sehingga ada ungkapan indah dari sahabatnya mengingatkan kepada sahabat yang kufur tadi. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma nutfah thumma sawwaka rajula. Sahabat yang tadi beriman kepada Allah SWT, meskipun dalam kondisi miskin, mengingatkan sahabatnya yang kufur kepada Allah SWT dengan perkataan, akafarta billadhi khalaqaka min turab. Apakah kamu akan mengingkari bahwasanya kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, kemudian Allah ciptakan kamu dari setetes air mani, kemudian Allah menjadikanmu sebagai lelaki yang sempurna. Diingatkan oleh sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,